Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Ahmad Syamsul Arif dari kelompok 4 studi kelayakan bisnis ya. Ya, langsung mulai saja kita masuk ke aplikasi PowerPoint ya. Ya, di sini udah masuk PowerPoint ya. Ada kelompok kami ini akan mempresentasikan mengenai usaha kelompok kami, yaitu care dan motor waste ya. Apa itu? Yaitu usaha cuci mobil dan motor di bidang jasa ya. Yang bernama Gria Motor, tepatnya ada di Sudimoro, Tanjung Sari, Windusari, Magelang, Jawa Tengah. Ya, di sini kami akan memperkenalkan yang pertama, yaitu saya sendiri Ahmad Syamsul Arif ya, dan teman saya Maria Febri Ayu, kemudian Abdul Fatah, kemudian Nandika Bayu Pradana, selanjutnya yaitu Anesti dan Revo Diki ya. Jadi untuk slide selanjutnya yaitu mengenai aspek pasar dan pemasaran. Apa itu aspek pasar dan pemasaran? Aspek pasar dan pemasaran adalah ya, di sini diterangkan mengenai potensi dan proses permintaan pasar di masa yang akan datang terus meningkat. Jadi di permintaan, jadi yang namanya aspek pasar dan pemasaran yaitu ada permintaan dan penawaran. Permintaan yaitu di sini permintaan di masa yang datang terus meningkat. Itu berarti ada pelanggan-pelanggan mungkin ya yang datang untuk mencuci motor dan mobil tersebut. Nah, untuk penawaran yaitu perkembangan pasar saat ini dan prospek penawaran bisnis di masa depan juga terus bertambah. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu pesaing dan target. Apa pesaing dan target? Yaitu ada identifikasi pesaing. Nah, di Magelang terdapat cukup banyak pesaing dalam bidang ini dan mereka menggunakan strategi diferensiasi harga untuk menarik pelanggan. Ya, jadi di Gria Motor tersebut ya di Magelang itu menggunakan strategi diferensiasi harga. Jadi untuk menarik pelanggan untuk bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lain ya tentunya. Jadi mungkin harga semakin murah, mungkin pelanggan juga akan datang ke usaha tersebut ya. Ya kemungkinan pelanggan juga mikirnya, oh di sana lebih murah, di sana lebih bersih, ya mending ke sana aja lah ya gitu. Target pencapaian market share ya dinilai dan dari kemampuan usaha dalam menguasai pasar dan kedudukan usaha dalam persaingan. Bisnis kami belum bisa dikatakan 100% berhasil karena usaha ini belum lama berdirinya ya. Jadi targetnya yaitu sesuai kemampuan usaha mengenai pasar. Karena memang Gria Motor ini sedang proses. Pertama berdiri aja dari bulan 2018, mungkin awal tahun itu juga. Jadi masih proses, masih merintis lah. Jadi sekemampuan mungkin. Jadi belum targetnya belum terkenal di mana-mana, mungkin belum ada namanya gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada SWOT analisis ya. SWOT yaitu strengths, yaitu memberikan pengalaman dalam fasilitas baru. Karyawan ramah, sabar, bekerja keras, dapat bertanggung jawab. Harga bersahabat dan sebanding dengan hasil. Nah, ini masalah kualitas ya. Jadi kualitas harus bagus, pelayanannya juga harus pelayanannya harus maksimal, dan karyawan juga harus tekun, rajin ya, sesuai
itu prosedur ya, harus ramah, harus sopan agar pelanggan juga betah, dan mungkin fasilitas untuk menarik pelanggan juga harus dibuat senang di Gria Motor ini ya, dan harganya juga bersahabat dibanding dengan yang lain gitu. Yang kedua yaitu opportunities, itu masyarakat terlalu sibuk untuk cuci kendaraan sendiri. Musim hujan banyak kendaraan kotor dan susah bersih sendiri. Banyak orang tua yang ingin anaknya nyaman setiap pemakaian sehingga lebih praktis menggunakan jasa cuci kendaraan. Jadi di musim hujan ini kan cuci motor kendaraan milik pribadi mungkin kalau kotor itu nggak enak ya, nggak enak dipakai. Nah, dan sedangkan zaman sekarang mencuci motor itu pada males-males. Nah, makanya Gria Motor menyediakan jasa cuci motor dan cuci mobil tersebut. Yang ketiga yaitu weaknesses, yaitu fasilitas mudah rusak, biaya tinggi untuk perawatan fasilitas, musim panas jarang pelanggan. Nah ini jadi fasilitas memang mudah rusak, jadi sering servis, seperti mesin seperti apa itu harus servis. Jadi harus hati-hati, seperti apa itu selangnya juga itu mudah rusak, memang begitu ya. Banyak ya yang harus diservis, seperti ini mungkin lap kanebo itu juga boros, apa juga boros. Nah, untuk musim panas ya jarang pelanggan, orang motornya pada bersih-bersih gitu toh. Dan yang terakhir yaitu banyak pesaing dengan harga lebih murah. Masih ada orang yang tidak peduli pada kondisi motornya ya. Di sini menerangkan yaitu banyak pesaing dengan harga lebih murah. Ya memang banyak yang lebih murah, tapi kita harus jaga kualitas untuk dibanding dengan yang lain, harus beda gitu. Nah, di sini ada strategi bersaing ya. Memasang papan nama yang besar dan jelas, menyebarkan brosur penawaran di tempat-tempat yang sering dijumpai, dan promosi dari mulut ke mulut. Nah, biasanya di Gria Motor ini itu memasang papan nama yang besar ya, seperti banner. Nah, besar di pinggir jalan biar orang-orang itu tahu, dan bannernya itu harus tulisannya harus jelas, dan menyebarkan brosur-brosur di tempat-tempat yang sering dijumpai, seperti di tempat tongkrongan, mungkin di warung-warung mungkin ya, biar semua orang kenal. Dan promosi mulut ke mulut ini biasanya saya serawung dengan tetangga-tetangganya ya, mungkin kalau ada orang tongkrongan ya, kalau enggak kumpul-kumpul ya, suruh ngopi bareng ya, mengenalkan Gria Motor itu. Memposting usaha di media sosial ya, itu sudah dilakukan sejak awal berdiri itu. Sering saya posting usaha di sosial media seperti Facebook, Instagram, biar orang itu cepat tahu. Berikan harga terbaik bagi calon konsumen yang ingin mencuci kendaraannya. Jadi berikan harga terbaik, misal di hari Jumat biasanya Gria Motor diskon 50% ya, biasanya harganya 10.000 satu motor, dan untuk hari Jumat, khusus hari Jumat itu diskon 50%. Memberikan pelayanan yang ramah pada konsumen, fasilitas yang memadai. Nah, harus ramah, harus kita ada pelanggan masuk, misal harus senyum, harus sapa, harus diseberangkan, harus buat senyaman mungkin ya, ditanya-tanya, di ini diajak ngobrol, dikasih kopi gitu. Memperkerjakan tenaga ahli serta berpengalaman di bidangnya ya. Jadi harus memang di Gria Motor mencari karyawan yang berpengalaman, sudah berpengalaman di cuci mobil, cuci motor tersebut, harus sudah berpengalaman. Mungkin cukup sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syamsul Arif, NIM 5170111159.